Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah ya, dan tertampang di hadapan wajah Ustadz ini calon penghuni surga. Ya, kenapa Ustadz bilang sebagai calon penghuni surga? Simpel sekali, Bu. Orang sholat nanti selesai mati pahalanya berhenti. Orang puasa aja Ibu, nanti selesai puasa pahalanya berhenti. Tapi ada orang sudah meninggal dunia tapi pahalanya terus berjalan, dan itu adalah orang-orang yang mementingkan pendidikan tarbiyah kepada seorang anaknya yang dia miliki. Jadi artinya kalau ibu memikirkan pendidikan, saya tahu ini jam-jam kritis sebenarnya, karena pasti ibu tuh kegiatannya berlanjut ya, dari subuh ngurusin cucian piring, nanti jam 7:30 ngurusin anak ya, jam 10 ngurusin dapur, jam 1 ngurusin bersih-bersih, sore ngurusin keluarga, ya kan, menjelang maghrib ngurusin artis, gosip Bu ya. Belum lagi nanti malam suaminya nakal, ya kan, nakal, bocor begitu. Itu iklan apa Bu? No drop Bu, ya Allah ya. Jadi artinya ibu-ibu ini kegiatannya full, dan saya yakin semua yang datang ke sini pasti meluangkan waktunya. Apa sih tujuannya? Cuman satu aja. Ya, tujuannya cuman satu, pengen gimana sih aku tuh menjadi orang tua yang benar di hadapan Allah. Memahami bahwa anak itu sebagai sebuah anugerah gitu loh. Ibu mohon maaf ya, ada mungkin beberapa ibu-ibu yang menjaga kecantikan kulitnya karena ibu ngerasa bahwa wajah ini adalah investasi ibu di hadapan suami. Maka Masya Allah itu yang namanya mata sipit dibelototin, hidung pesek dimancungin, mulut lurus dimonyongin ya. Ibu-ibu kan gak pernah mati gaya itu, kalau udah dandan kondangan tuh Masya Allah, ini alisnya tebelnya 12 cm ya kan, kena kondangannya kejatra gak apa-apa, kondangannya samping gang, panas ngelewer kayak setan gitu Bu ya, luar biasa. Karena ibu ngerasa kecantikan ibu itu investasi, makanya ibu jaga. Bapak juga begitu, suami ibu tuh mohon maaf ya, Masya Allah rumah bocor dikit dibetulin, pokoknya luar biasa. Sabtu Minggu tuh ngurusin rumah, motor yang rusak dielapin gitu Bu, karena bagi laki-laki alat transportasi rumah itu investasinya dia. Nah, ada satu investasi yang sering kita lupakan, dan itu adalah keturunan kita, anak-anak kita yang terus akan mengcopy paste nilai pahala itu. Maka di dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah menyebutkan anak kita sebagai qurrata ayun dalam sebuah doa yang sangat indah. Rabbana, Tuhan, habalana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah, berikan kami dari istri-istri kami dan keluarga kami, dari istri-istri kami dan keluarga kami, dari istri-istri kami, istri-istri kami, begitu. Enggak, ini terjemahannya begitu. Saya enggak ngerubah terjemahan Quran Bu, nanti dosa Bu ya. Ya Allah. Ibu kalau nggak percaya buka surah Al-Furqan ayat 74, nanti dipikir Ustadz buat-buat. Enggak, asli ya. Wahai Tuhan, karuniakan kami dari keturunan kami serta istri-istri kami, begitu. Qurrata ayun, sebagai penyejuk mata. Ya, qurrata ayun. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan pula kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini visi misinya kalau di Islam itu nggak cuman jadi anak yang baik, enggak, tapi anak yang bisa jadi pemimpin. Generasi gold generation ya, generasi emas. Surah Al-Furqan ayat 74 tadi ada kata-kata qurrata ayun. Jadi qurrata ayun itu, kenapa sih Pak Ustadz kok jadi qurrata ayun seorang anak itu? Gini, saya akan kasih tahu ibu, ada dua alasannya. Yang pertama, kenapa disebut qurrata ayun? Qurrata ayun tadi kan penyejuk mata ya. Kan di dunia dia akan membahagiakan kita dengan menghadirkan cinta yang sempurna. Mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia, orang kalau lagi jatuh cinta, suamiku engkau adalah segala-galanya bagiku, istriku engkau adalah wanita tercantik yang pernah kulihat dan kutemui di muka bumi, itu semuanya gombal Bu. Cinta yang hakiki itu kepada anak, gak bisa dipungkiri. Mohon maaf ya, ayo kita bandingin. Ibu-ibu mohon maaf, ibu punya suami lagi sakit, anak lagi sakit. Bu, mohon maaf, ini dalam kondisi ibu gak punya pilihan. Kira-kira ibu milih jagain siapa? Jelas ya? Oke, mohon maaf agak ekstrim. Ini ibu nggak punya pilihan, harus memilih. Andai kata anak ibu lagi sakit keras, orang tua ibu lagi sakit keras, dan ibu tidak punya pilihan,
Saya tahu ini berat jawabnya. Lebih milih jagain siapa? Saya tahu isi hati ibu itu sebenarnya anak, cuman ibu mau ngomong takut durhaka gitu kan. Saya tahu kok Bu ya. Jadi ibu-ibu dan Allah membaca potensi fitrah itu. Ibu jangan takut. Kenapa? Ibu lihat dalam bab waris. Saya ingat omongan guru saya itu gini, pokoknya bab waris itu makin kau cintai makin gede jatah warisnya. Oh ya, mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ustadz punya istri. Istri Ustadz itu antara 1/4 dengan 1/8 aja dapatnya. 1/4 sama 1/8. Ustadz punya ibu, dapatnya 1/3 dengan 1/6, antara 2 itu aja. Padahal ibu loh ya, kalau nggak 1/3, 1/6. Anak itu dia mendapatkan sisa. Sisa itu jangan ibu bayangkan kayak sisa-sisanya makanan bekas, bukan. Sisa itu dapatnya banyak di dalam bab waris itu Bu. Contoh ya, contoh. Ustadz punya istri, Ustadz punya anak. Istri Ustadz itu dapat 1/8. Kalau harta Ustadz misalnya 8M, misal, nggak usah melotot gitu, biasa aja. Ibu kalau ngeliat orang banyak duit, bawaannya mau utang aja gitu ya. Auranya tuh gitu. Ya udah saya ganti 800 juta aja. Harta Ustadz misalnya 800 juta, berarti istri dapat berapa Bu? Orang 1/8-nya 800 juta aja kok mikir tak tinggal pulang beneran loh ya. Ya 100 lah, astagfirullahaladzim. Ibu pernah SD nggak sih Bu? Ustadz punya uang 800 juta, istri dapat 1/8, berarti istri Ustadz dapat berapa? 100. Anak Ustadz dapat sisa, judulnya kan sisa, padahal sisanya berapa Bu? 700. Itu bukti kalau kecintaan kepada anak gak bisa dipungkiri lebih tinggi daripada kecintaan pada seorang istri atau bahkan kepada suami. Ibu dapat cuma 1/3. Ibu kandung kalau nggak punya anak, kalau punya anak cuma dapat 1/6. Maka saya sering bilang Bu, gak bisa dipungkiri. Bahkan dibandingkan diri ibu sendiri, cinta ibu kepada anak saya yakin lebih tinggi ke anak selama orang yang normal ya. Ada yang nggak normal juga soalnya, yang anak dibanting gara-gara nangis itu kan orang tua kurang ajar itu. Kita ngomong yang normal aja. Mohon maaf ibu-ibu, anak ibu sakit, demam, langsung dokter spesialis anak. Coba mamanya sakit, ke dokter umum, udah dokter umum, BPJS lagi Bu. BPJS-nya kelas 4 lagi, ya Allah. Yang gratis dari Pemkot itulah. Ya. Nggak bisa dipungkiri. Bagus masih mau ke dokter, kadang nggak mau ke dokter, paling ambil antangin, dikerokin, gitu kan? Iya Ustadz katanya. Ibu ngerasa ya. Dah, jadi ketemu jawabannya bahwa kenapa anak disebut qurrata ayun, pelipur lara, penyenang mata, karena di dunia dia menghadirkan cinta yang sesungguhnya. Dan mohon maaf sebaliknya nggak ada cinta yang lebih indah dibandingkan anak kepada orang tua juga nanti. Mohon maaf ibu meninggal dunia, ibu mengandalkan doanya siapa? Ustadz doain, saya doain paling di hari-hari pertama aja. Ya, mohon maaf siapa? Sahabat karib paling sebulan pertama, setahun pertama. Apalagi suami. Matanya menangis sebelah kanan, sebelah kiri mencari Bu, yang mana yang baru ini? Ya, mohon maaf ibu-ibu yang berbahagia ya, yang benar-benar ngedoain itu anak. Dan alhamdulillah ini bukan sombong ya, tapi tahadus li nikmah, menceritakan nikmat Allah. Semenjak almarhumah ibu meninggal dunia sampai hari ini setiap sholat gak pernah lepas Ustadz mendoakan beliau. Itu sekarang udah meninggal berapa tahun sudah, cukup lama. Almarhum bapak udah berpuluh tahun, cukup lama. Kita doakan. Makanya tadi ya Bu ya, doa anak itu doa yang real. Itu yang pertama, di dunia menghadirkan cinta yang sempurna. Sehingga ibu berkata, saatnya berkata sempurna, begitu. Ibu, Bu, komitenya mana? Kalau bisa pengajian sebesar ini jangan pakai meja begini, yang duduk di atas. Ya, jangan mimbar juga, kayak khutbah Jumat aja ya. Tempat duduk yang kayak di masjid itu loh Bu, ya, kayak di masjid Ar-Rahmah. Ah, ada kursi mejanya. Karena kalau kayak begini nih yang belakang itu melakukan kejahatan, saya nggak bisa ngelihat. Itu mereka ngapain nunduk begini, bisa nunduk nyatet, bisa nunduk main HP, bisa nunduk ngantuk kan begitu. Nanti ke depan kalau bisa dibuatkan meja gitu. Kalau nggak ada nanti Ustadz open donasi lah ya, koin untuk meja istiqomah gitu ya. Nanti dibuatkan meja aja. Kalau sebanyak ini loh ya. Tapi nggak tahu ini jangan-jangan efek pertama aja kali ya. Iya.
Luar biasa ya, subhanallah. Ini keren ini, sebanyak ini. Saya ingat Ustadz baru pertama yang sebanyak ini ya. Ya, ini sekarang wajahnya saya hafalin semua. Nanti kalau di surga nggak ada, saya cari ini Bu ya. Tapi yang kelihatan aja, yang di belakang kan nggak kelihatan. Ya. Jadi ibu-ibu ya nanti dianggarin lah beli meja gitu ya, minta ke sekolah atau ke dana komite, terserah, yang jelas ada mejanya supaya kelihatan. Sayang itu yang di belakang tuh, ibu ketawa kan, wah kakak, yang belakang tuh gini. Hah. Itu kayak seakan-akan SPP-nya kayak beda gitu loh, kasihan ya. Nggak, kayak kasihan, saya tuh melas gitu loh yang di belakang itu. Setiap ibu ketawa dia tuh gini. Baik. Dan satu Bu ya, menghadirkan cinta yang sempurna. Yang kedua, di akhirat menghadirkan kebahagiaan syafaat. Apa syafaat itu Pak Ustadz? Pertolongan. Jadi syafaat itu Bu bisa dari Nabi. Itu yang disebut dengan syafaat kubro. Ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya para orang-orang yang solih. Ya kayak tadi yang Ustadz walaupun ngomongnya bercanda, tapi serius tadi saya hafalin wajah ibu. Kalau nanti Ustadz ditakdirkan mudah-mudahan bisa masuk surga, Ustadz cari wajah ibu di surga. Dan satu lagi syafaat anak. Anak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya, maka ini tentu menjadi apa Bu ya? Investasi yang paling perfect dan sempurna. Sama kayak ibu nyimpen air, kemudian tiba-tiba mati air. Orang-orang pada ngeluh, aduh nggak punya air. Tapi ibu punya air, itu ibu merasa bahagia gitu. Nah nanti di akhirat juga begitu Bu. Ibu semangat ini menghadirkan amal solih. Ternyata amal solih ibu itu nggak nyampe target. Gimana mau nyampe target? Sholat nggak khusyuk, zakat nggak ikhlas, pengajian ribut aja di belakang. Nggak mungkin nyampe target gitu. Nggak usah dilihatin, orang dia aja nggak sadar kok ya. Saya nggak mau nyebutin orang, yang jelas dekat AC dia. Baik, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Kan banyak Bu, ya Allah, jangan nuduh-nuduh orang. Dah gitu. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, itu tadi Bu ya, menghadirkan syafaat. Nanti ibu di akhirat akan ada orang tua yang bisa mendapatkan syafaat dari anaknya. Syaratnya dua, matinya beriman, dan yang kedua ibu tidak melakukan dosa besar dan tidak meninggalkan kewajiban. Itu aja syaratnya. Asal ibu benar-benar didik nih anak. Loh, syafaat itu kan investasi Bu. Jadi makin gede investasinya, makin gede keuntungan yang ibu dapatkan. Logikanya itu begitu.